Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mulai ibadah ini. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan, atas kasih karunia Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Ya Tuhan, setelah kami melakukan ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau tutup mengisi ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami datang tidak sama dengan kami pulang Tuhan. Kami pulang dan membawa berkat yang berlimpah daripada-Mu. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama Bapak Saudara persiapkan hati yang terbaik untuk musuh Tuhan. Sama-sama katakan Kau yang terindah di dalam hidup ini. Allah
Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita sedikit gerakan badan kita pada hari ini supaya gak terasa dingin ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujikan Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Semuanya mari kita berdoa bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang diberikan pada kami Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, kiranya dapat menopang pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar satu pujian baru. Kiranya ini boleh mengimani kehidupan kita. Saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara seperti apa, seberat apakah pergumulan Bapak Saudara, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
selalu menolong kita. Haleluya Yesus, betapapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang sampai selamanya. Haleluya Yesus. Sekali lagi kita katakan Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, saudara iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami umat-Mu berkumpul pada ibadah yang pertama. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami, dan kami merindukan berkat-Mu. Hanya Engkau yang dapat menolong kami ya Tuhan. Dan kami akan dengar firman-Mu. Kuduskan hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami akan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, kita ini adalah perbuatan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, untuk hidup dalam hidup kita ini. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup harus mempunyai tujuan. Tanpa tujuan, hidup kita tidak bermakna dan akhirnya berujung kepada kesia-siaan. Coba kalau saudara naik pesawat ya, ini mau kemana Pak? Ya kemana-mana. Saudara berputar-putar tanpa tujuan, ya akhirnya ceblok di laut. Nah, orang Kristen mempunyai tujuan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Begitu juga ya, setiap kita, yaitu diselamatkan, kemudian Tuhan bentuk kita supaya kita melakukan perbuatan baik. Saudara, semua apa yang ada dalam hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Mulai dari
penciptaan, keselamatan, tubuh, jiwa, dan roh kita, bakat, kesanggupan, kemampuan, dan segala berkat pencapaian kita, semuanya adalah anugerah Tuhan. Dengan itu semua, rencana Tuhan supaya kita pakai untuk berbuat baik. Saya belajar, saya kuliah, ketika sudah selesai semuanya itu, saya lalu jadi guru, jadi pengajar. Nah, untuk apa belajar kalau tidak kemudian diamalkan dalam hidup ini? Begitu juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, tadi kita baca, karena kita ini buatan Allah, for we are His workmanship. Arti workmanship itu dari kata poima, seorang seniman yang menuliskan syairnya yang indah. Dan syairnya itu seperti syair-syair Khairul Anwar, W.S. Rendra, William Shakespeare misalnya. Syair-syair merupakan hasil karya seni yang tinggi. Ada keindahan di situ dan ada satu nilai yang mahal harganya. Begitu juga dengan kehidupan kita, seperti biola ini. Ya, ayah saya dulu pemain biola. Sayang dia meninggal muda, tidak sempat ngajarin saya. Stradivarius jarang orang punya itu, dan mahal ya. Untuk membeli satu biola ini, bapaknya ayah saya menjual 20 ekor sapi. Kalau sekarang sapi yang besar itu berapa? Kali 20 itu. Begitu juga kita ini buatan Allah, ciptaan Tuhan yang sangat mahal. Pertama kali kita diciptakan, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian Tuhan menempatkan kita di muka bumi ini. Ya Tuhan, Wahyu 4 ayat 11 ya. Dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia ini. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ini diterjemahkan oleh karena kehendak-Mu, for Thy pleasure. Jadi untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, kita ini diciptakan, kita ini ada, saudara. Lalu manusia jatuh dalam dosa, tapi karena kasih Allah, kita yang sudah diciptakan itu diselamatkan melalui karya salib yang kita membaca tadi. Oleh anugerah kamu diselamatkan, ya. Tidak ada cara lain, saudara, bagi setiap ciptaan Tuhan, terutama manusia, ya, untuk diselamatkan selain oleh anugerah Allah. 1 Petrus 1:18 ayat yang terkenal. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Perak atau emas zaman dulu itu merupakan alat pembayaran. Kalau sekarang ya uang. Rasul Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Dengan kata lain, uang tidak ada padaku. Kalau sekarang hamba Tuhan beda, saudara, ya. Emas dan perak tidak ada padaku, kartu kredit banyak. Nah, saudara, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bernyata. Jadi kita itu mahal sebagai ciptaan. Ciptaan Allah itu indah, saudara. Puji Tuhan ya, secara fisik saja kepala manusia ini ada rambutnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya. Dan kalau dilihat yang laki ganteng ya indah, yang wanita apalagi ya, rambutnya ngombak bakung. Ngombak bakung itu bergelombang seperti gelombang laut selatan. Itu rambut yang indah. Matanya, saudara ya, itu seperti lampu yang ditiup angin ya, kepit-kepit gitu ya, sayu ya, tetapi indah. Hidungnya mancung, pipinya seperti buah durian. Ada durinya apa? Ya, dagunya seperti lebah menggantung. Jarinya seperti mucuk eri ya, seperti duri yang makin ke ujung makin runcing. Kakinya seperti pering petung. Itulah wanita yang cantik. Ada unsur keindahan, apalagi dilengkapi dengan jiwa, emosi, pikiran, perasaan, kemampuan roh untuk bisa bersekutu dan menyembah Tuhan dan sebagainya. Dan itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, ditebus oleh Tuhan bukan oleh barang yang fana, tapi oleh darah Yesus yang mahal. Puji Tuhan, saudara. Nah, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anugerah Allah itu adalah pemberian Allah, seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yang mati tersalib itu. Mengaruniakan, memberikan, supaya yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sepenuhnya pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri untuk hal keselamatan. Tidak ada seorang pun bisa memegahkan diri, karena keselamatan sepenuhnya pekerjaan Allah dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa tambahkan. Gak usah ditambahi lagi. Salib ditambah ayam putih mulus atau ayam hitam mulus. Salib ditambah kembang telon, kembang pitu, kembang kacang. Gak usah ditambah, hanya salib saja. Saudara, kita tidak bisa memegahkan sesuatu apapun selain mengucap syukur kepada Tuhan ya. Selain mengucap syukur, mari pagi ini, sekalipun pandemi corona, wah ini malam merah lagi katanya. Bergosono itu ada satu kampung terpapar. Ini nggak jauh-jauh di Gading Kulon. Saudara, setelah hajatan sunatan banyak yang terpapar. Jadi di sini Tuhan tolong ya, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa kita telah mengenal anugerah Allah, bahkan menerima anugerah Allah dalam Yesus ini ya, yang tidak bisa dibeli dengan harta. Nah, kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.
diciptakan dalam Yesus itu prosesnya kemudian sesudah penciptaan dan penebusan diciptakan dalam Yesus merupakan suatu proses kita ini dibentuk seperti penjunan membentuk suatu bejana dari tanah liat. Yeremia 18 ayat 6 mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Mari saudara, kita serahkan seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan proses, Tuhan bentuk kita seturut maunya, seturut kehendaknya. Ya, proses orang membuat bejana itu di desa saya itu ada nama desa Pagelaran, itu tempatnya orang bikin maron, bikin kekep, bikin apa segala macam. Tanah liatnya itu diambil dulu dari tempatnya yang kotor, kemudian dibersihkan. Kalau ada batu-batunya, ya batu kecil aja tidak boleh dibuang. Nah, ini menggambarkan kehidupan kita diambil oleh Tuhan dari dunia ini, ya, dipisahkan, dikuduskan dari kehidupan kita yang lama. Roy ini tak kenal Tuhan, ya, panjat pohon kelapa itu di Kakak sana, ya. Ini karena anugerah Tuhan dia di sini. Ketemu Teti lagi. Puji Tuhan. Nah saudara, lalu dibersihkan, ya, kemudian dibentuk. Dibentuk itu, waduh, diulat-ulat, wis puter. Saudara mengalami ini, hidupmu munyer kayak kekean. Gimana hidup saya ini? Kolektornya nanti aja. Pernah saudara merasa pusing, gak ngerti apa ini maunya Tuhan, saudara, lalu menjadi sesuatu, ya, jadi dandang, apa jadi maron, jadi kekep, kalau gerabah, ya, jadi bejana. Itu belum jadi, itu dijemur dulu sampai kering, panas. Saudara, semuanya ini tidak enak ini proses ini, saudara, ya. Baru dihiasi, digambar, dihiasi. Hidup kita kemudian mulai kelihatan. Tapi kemudian ini yang paling gak enak, dibakar. Gak ada satu bejana, saudara, ya, tanpa pembakaran. Baru kalau tanah liat ini bisa berteriak. Puji Tuhan. Saudara pernah berteriak, Tuhan, aku gak sanggup, gitu kan? Aku gak kuat, Tuhan. Itu prosesnya Tuhan. Saudara, biarlah sampai Tuhan selesai, sampai pembakaran selesai. Egonya dibakar, sombongnya dibakar, meditnya dibakar, itu semua diproses Tuhan. Nah, baru kemudian sesudah jadi apa? Dipergunakan. Saudara sampai taraf mana? Mari saudara, biar hidup kita dipergunakan oleh Tuhan sesuai rencana kehendak Tuhan. Tadi untuk berbuat baik. Firman Tuhan. Ini sekarang orang membuat jam tangan, namanya Patek Philip. Bahasa Jawa Patek itu kurang. Patek Philip.
pembuatannya begitu rumit, bahannya begitu spesial, fiturnya istimewa, berbeda dengan jam biasa. Kita berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Ada yang hampir mirip sama kita, keponakan kita, monyet, simpanse, ya. Itu punya kemiripan 98,8% DNA-nya sama dengan simpanse. Tapi puji Tuhan, untungnya nggak 100% ya. Ada 1,2% yang berbeda. Itulah saudara, intelektual, moral, dan roh. Ya, monyet tidak punya intelektual sama dengan manusia, yang punya sedikit. Monyet tidak punya moral. Nah, wis apalagi waroke ya. Waroke wis bojone dikawini, ponakane dikawini. Itu waroke. Gak punya moral soalnya, gak punya aturan, gak tahu ini salah, ini bener. Jambune uang harus dicupoki, ya, pencite orang gak peduli. Itu saya. Ayo tanyakan kiri kan, kamu monyet apa orang? Kita orang ya, manusia apalagi ciptaan Tuhan. Nah, lebih lagi Tuhan berikan karunia-karunia. Ya, dan sesudah dibentuk, dibuat, apa gunanya kalau hanya ditaruh di museum? Dipakai, digunakan. Nah, teman saya almarhum Bapak Pendeta Awon Datun, dia punya jam Rolex. Dia bilang sama saya, gak tahu benar apa enggak, 5 miliar harganya. Jam tangan saya itu 250.000 beli di pasar. Yang penting gunanya, yang penting digunakan. Lakukan sesuatu dengan setia, ya, seperti jam tangan Rolex ini, itu mahal harganya ini. Saudara, tetapi apa gunanya kalau dia tidak berdetik, dia tidak bergerak, tidak menunjukkan waktu yang tepat. Dan setahun dia berdetik sebanyak 31.536.000 detik per tahun. Benar enggaknya hitungan sendiri ya? Aku belum ngecek ya. Dan 2.592.000 per bulan, 604.800.000 per minggu, 86.400 per hari, 3.600 per jam, dan 60 kali per menit. Saudara, jam ini ya, kalau begitu dibuat, kamu harus berdetik 31.536.000 per tahun. Alamak, banyak sekali. Belum melakukan detikannya itu sudah capek. Tetapi bagaimana dia bisa berdetik terus? Ya, dia lakukan saja setiap detik 60 kali per menit. Tanpa terasa sudah 1 jam 3.600. Terus dia berdetik tanpa henti. Tanpa terasa sudah 86.400 kali per hari. Terus saja sudah tidak berhenti. Dia setia. Tahu-tahu sudah 31 juta sekian 1 tahun. Begitu juga setiap kita ini, ya, saudara, bekerja saja tiap hari.
belajar kuliah tiap hari, tahu-tahu selesai. Beribadah tiap minggu, saudara, melayani setiap kali dapat tugas pelayanan, lakukan, kerjakan semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Saya kalau membayangkan, aduh, jadi pendeta khotbah 1 tahun 50 kali, 10 tahun 520 kali. Khotbah dari mana itu? Satu kali kadang-kadang cari ayat nggak dapat. Apalagi 520 kali. Tapi saya tidak punya persediaan sebanyak itu. Saya hanya khotbah setiap kali. Besoknya berdoa lagi. Minggu depannya lagi berdoa lagi. Saya lakukan terus, saya belajar terus, saya berdoa terus. Dan Tuhan selalu memberikan yang baru. Puji Tuhan, ya. Jangan pernah capek, jangan pernah menyerah. Ini ada satu kisah bejana retak yang dulunya sesudah dipakai, digunakan bagus, kemudian dipakai, saudara, untuk mengambil air dari sumber. Lama ketatap, saudara, ketatap pohon, ya kan, ketatap gerobak, bentet, retak, bocor. Tapi sekalipun sudah bocor, digunakan terus oleh petaninya. Saudara pernah retak, pernah terbentur sesuatu, dan bahkan hidupmu mengalami kebocoran. Saudara, tapi ini tetap dipakai terus oleh petani ini. Ketika sampai di rumah, airnya tinggal separuh, kececeran, tak karu-karuan, sepertinya sia-sia. Petani ini kemudian, sudah, kamu tidak usah ambil air lagi, habis alat yang aku miliki hanya ini. Saudara, petani tetap memakai. Sia-sia saja pekerjaanmu itu. Sepertinya sia-sia, tapi petani bilang, coba lihatlah, mulai dari sumber air aku memikul air itu melalui jalan setapak. Sepertinya sia-sia, tapi lihatlah kiri kanan jalan setapak itu, bunga-bunga bertumbuh segar, berbunga dengan indah. Itu berkat dari bocoran, dari bejana yang retak ini. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, saudara, kalau kita setia melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita, menggunakan karunia kita untuk hal-hal yang baik, tidak ada yang sia-sia. Pasti, saudara, itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Saudara cuma datang saja di ibadah ini, itu sudah jadi berkat bagi gereja ini. Coba kalau nggak ada yang datang. Saya khotbah sendirian, khotbah online pun tidak ada yang nonton. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya akhiri dengan satu kisah sebuah biola yang tadinya diciptakan menjadi biola yang indah dan mahal, tapi karena pernah jatuh, pernah hancur, senarnya putus, pernah disimpan di gudang, pernah nggak dipakai bertahun-tahun. Ketika dilelang, saudara, $1 tidak ada yang mau membeli. Tapi ketika diperbaiki oleh pembuatnya, dan ketika dimainkan lagi oleh pembuatnya yang pertama, orang mendengar biola yang
sangat luar biasa ini ketika dimainkan. Dalam waktu singkat melejit, harganya laku. Sudah $50.000 atau lebih. Berapa lagunya itu? Pasti mahal, saudara ya. Coba, mari kita coba, kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa nah ini bisa ya. Haleluya. Nah, ini dipakai anak kecil ya. Kalau tadi yang memakai maestronya ya bagus, pakai anak kecil bunyinya nggak bagus, dipakai mainan lagi. Pernah jatuh hancur ini biola ini, lalu ditaruh di gudang ya. Satu ketika biola ini dijual di pelelangan. Ini suaminya nggak mau apa beli barang rongsokan ini ya. Mulai diperbaiki kan. Disetel kembali, senarnya yang putus diganti yang baru. Ketika sudah diperbaiki dan dimainkan oleh seorang seniman ya, yang membuat biola itu. $1,000 itu 1.000 ya, ditawarkan 1.000, langsung harganya meningkat dan akhirnya dibeli mahal. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kalau saudara merasa bahwa hidupmu tidak bisa digunakan oleh Tuhan, jangan menyerah ya. Serahkan sama Tuhan, pencipta, penebus kita, supaya hidup kita dipulihkan. Apa yang rusak dipulihkan, apa yang tidak benar dipulihkan. Jadilah baru kembali. Touch of the Master's hand, tangan Tuhan yang dapat menjamah hidup kita, memulihkan kita kembali. Karena saya hanya seorang anak muda yang tadinya meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Ketika saya sakit-sakitan dan mau mati, tidak ada harapan, saudara, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan proses kembali, Tuhan bentuk kembali. Lalu saya melayani Tuhan sampai hari ini. Alhamdulillah, tanggal 10 kemarin saya ulang tahun ke-33 perkawinan ya. Siapa mau dikawin sama orang bomboan gini sama asma? Waktu itu dia nggak tahu kalau saya punya asma. Waktu sesudah kawin, asma aku kambuh kaget. Loh, tahu begini nggak mau aku. Makanya kalau saudara punya asma, punya epilepsi, jangan ngomong sama pacarmu, biar tahu sesudah kamu kawin. Semuanya itu karena Tuhan ya, haleluya. Biarlah Tuhan proses hidup kita dan Tuhan pakai hidup kita bagi kemuliaannya. Inilah isinya khotbah pada hari ini. Kalau kita semua dipakai Tuhan, saudara, gunakan waktu, talenta, kesanggupan, kemampuanmu dengan hidup yang kudus dan benar. Gereja ini pasti maju, saudara. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bagaikan bejana ku mau dibentuk,
bagaikan bencana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, dan hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari kita angkat tangan kita. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kita sembah Tuhan, haleluya. Yesus, bentuk kami Tuhan, jamah kami, jamah kami. Haleluya. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, rawati kami pagi ini, jamah kami, bentuk kami seturut mau-Mu, dan pakai kehidupan kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita akan naikkan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja akan segalanya. Yakin bangun di atas rasa iman,
saudara, pengerja kita yang bernama Michael Manulang, ya, nanti tanggal 20 dia akan kembali pulang ke Kerinci di Riau dan akan membantu pelayanan orang tuanya. Sedang yang satu saudara Yuda siapa itu? Yuda siapa pun? Yuda Heskia akan kembali ke Buol, ya. Buol itu di Poso, Tentena, Toli-toli masuk sampai Buol, ya. Buol, saudara. Nah, tetapi kita mendapat pengerja baru, puji Tuhan, yang main pas ini namanya Ade, coba lari aku, Ade Sigalingging, ya. Yang kedua yang pemain drum ini namanya Yehezkiel Pakpahan, ya. Bapakmu gitu, ya. Dua ini dia pemain drum, tapi main bass juga bisa. Ini pemain keyboard sebenarnya, tapi main bass, main apa saja bisa. Apalagi makan, ya, jago, ya. Oh, ini Batak makannya banyak-banyak, ya. Supaya saudara kasih kolektor ditambah, ya. Haleluya. Tuhan memberkati dan menjadi doa kita nanti Tuhan pakai di tempat tujuan dengan heran, saudara. Haleluya. Mari saudara kita menadahkan tangan kita. Sampai jumpa minggu depan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa pakai hand sanitizer di luar, ya.